tingkatkan iman dan takwa. Ramadan bulan mulia, sambutlah dengan bahagia. Marhaban ya Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Pemirsa Trans TV dimanapun Anda berada dan sahabat-sahabat sekalian, saudara-saudariku, Alhamdulillah dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tibalah kita saat ini di hari ke-29 bulan Ramadan tahun 1440 Hijrah. Tak terasa sudah di penghujungnya, kita bermohon kepada Allah semoga seluruh puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudariku, penghujung Ramadan itu Nabi SAW menyampaikan satu amalan yang istimewa yang hanya terdapat di bulan Ramadan dan berlangsung di akhirnya dan tidak terdapat di waktu-waktu lainnya. Amalan ini memiliki keistimewaan. Selain membersihkan keadaan jiwa, juga bisa menghadirkan derajat paripurna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan itu dinamakan dengan zakatul fitri. Zakat fitri. Ada sebagian menyebut dengan zakat fitrah, tapi sesungguhnya kalimat yang lebih tepat dalam bahasa hadis disebut dengan zakat fitri namanya. Ya, zakat fitri. Ustadz, dari mana kalimat zakat fitri ini ditemukan di dalam hadis Nabi? Juga apa perbedaannya dengan nama fitrah? Siapa orang yang pertama kali memomulerkan istilah fitri menjadi fitrah? Baik teman-teman, kalimat ini kita bisa temukan di antaranya di hadis riwayat Al-Bukhari. Ya. Nomor hadis 1503, riwayatnya dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, beliau kurang lebih hafal 2800 hadis. Ya, di antara hadisnya ini masih kecil Ibnu Umar. Ditemukan juga di hadis riwayat Muslim nomor hadis 984 dengan redaksi yang sama. Ya, disampaikan zakatul fitri sa'an minat tamari atau sa'an minas syairi. Ya, zakat fitri itu, kalimat hadisnya zakat fitri itu dikeluarkanlah ukurannya satu sa'. Satu sa' itu kisaran 2,5 sampai kurang lebih 3 kilo. Ya. Sa'an minat tamari dari ukuran kurma, au syairi atau gandum. Ya. Lil abdi wal hurri, lil dzakari awil untha, lil kabiri was saghir. Baik itu untuk hamba sahaya ataupun orang merdeka, baik itu untuk laki-laki atau perempuan, juga termasuk anak kecil apalagi orang dewasa. Tukhraju ilan nasi qabla shalah, dikeluarkan dan disampaikan pada orang-orang yang memerlukan dari kalangan fakir dan miskin. Ingat. Kalau zakat yang umum, zakat mal diberikan pada 8 golongan. Di Quran surah 9 itu ayat ke-60. Ada 8 golongan, fakir, miskin, ada mu'allaf, ya? Ada amilin alaiha, ada firriqab, ada gharimin, ada ibnu sabil, fi sabilillah. Tapi zakat fitri hanya 2 saja. Ya, fakir dan miskin. Ya, fakir dan miskin. Keluarkan pada fakir dan miskin, batas paling maksimalnya nanti adalah setelah salat fajar sebelum salat Id. Ingat ya, setelah salat fajar sebelum salat Id. Kalau dikeluarkan setelah salat Id, maka nilainya tidak menjadi zakat fitri tapi berubah menjadi sedekah. Nah sekarang persoalannya, kenapa disebut dengan zakat fitri? Wah, fokus baik-baik. Teman-teman sekalian, fitrun itu seakar dengan kata futur. Artinya makanan yang dikonsumsi. Yang pertama kali dimakan. Orang Arab itu kalau pertama kali makan disebut dengan futur namanya. Atau iftar. Ya, maka kesan ini memberikan pesan bahwa kalimat fitrin zakat ini ketika disebut dengan fitrin menunjuk pada bentuknya berupa makanan. Ya karena itu hari pertama Syawal ketika selesai Ramadan disebut dengan Idul Fitri. Kenapa disebut Idul Fitri? Karena di hari itu kita boleh makan kembali. Yang sebelumnya tidak makan, maka sunnahnya selesai sholat subuh sebelum berangkat sholat Id makan dulu untuk menunjukkan Ramadan telah usai. Jelas ya? Dan tidak disebut dengan Idul Fitrah, Idul Fitri karena kembali kepada makan semula. Maka dari itu bentuk zakat ini sifatnya mesti makanan. Ya.
Gambarannya begini, ada orang yang saat masuk Idul Fitri, dalam keadaan bahagia, orang lain makan, ada sosok-sosok yang gak bisa makan. Di saat orang sedang senang, bisa makan, ngundang orang, tengok tetangga, mampir ke rumah, di tempat dia kosong, gak ada makanan. Di malu mau terima orang. Dan bahkan dirinya pun gak bisa menikmati, seakan-akan puasa lagi setelah itu. Padahal seharusnya dia berbuka. Karena itulah diwajibkan bagi setiap yang puasa untuk mensupport kalangan ini agar mereka pun ikut bisa makan, menunjukkan puasa telah berakhir sekaligus juga menunjukkan kebahagiaan dalam proses masuk kepada awal Syawalnya. Jelas sampai di sini? Baik, ini bagian pengertian yang pertama, kita jeda sebentar, kita belum temukan kenapa kemudian disebut dengan zakat fitrah dan siapa orang pertama yang memulihkannya. Kita diskusi sejenak, barangkali ada yang mau ditanyakan, saya perkenankan. Baik, silakan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zakat fitri itu dilakukan khusus di bulan Ramadan ya Ustadz. Baik. Lalu kemudian jika memang bentuknya itu harus makanan, Ya. padanan makanan apakah yang kira-kira sama dengan kurma dan gandum? Ya. Atau tadi beratnya 2,5 sampai 3 kilo, apakah kita ngasih beras? Ya. Atau ngasih makanan yang sudah kita siapkan untuk mereka supaya mereka juga makan secara langsung. Karena kan kalau beras mungkin harus masak dulu gitu ya misalnya. Ya. Nah kalau memang ternyata kita mau ngasih beras, itu harus hari H-nya besok selesai Syawal Ya. atau sehari sebelumnya sebaiknya seperti apa sih Ustaz? Bagus, ya. Terima Bagus kasih. sekali pertanyaannya. Baik. Ada pertanyaan kalau bentuknya makanan apa yang diberikan? Apakah makanan jadi yang dikonsumsi? Atau kemudian makanan bahan yang bisa diolah, kalau diolah waktunya kapan? Pertama teman-teman sekalian, di hadis ini disebutkan kurma dan gandum. Ini contoh, menunjuk kepada makanan pokok. Awas. Ya, jadi makanan pokok orang Arab dari dulu zaman Nabi sampai sekarang, itu umumnya mereka makan kurma dengan gandum. Dan ditafsirkan oleh ulama, jangan lihat kurma dan gandumnya, tapi lihat kepada makanan pokoknya. Artinya, kalau di setiap tempat makanan pokoknya bukan kurma dan gandum, misal di kita beda bukan kurma dan gandum, maka makanan pokok itulah yang dikeluarkan sebagai zakatnya. Kalau kita makanan pokoknya apa? Bukan, saya nasi ya. Kalau beras itu makanan pokok bagi hewan bertembolok ya. Baik, itu ada ayam, bebek, itu beras. Kalau saya nasi, bahannya dari beras ya. Baik, karena bahannya dari beras, maka kita keluarkan dari beras. Kapan dikeluarkannya? Nah ini poinnya. Ingat baik-baik, zaman Nabi ini kurma itu kan gak dimasak. Tinggal langsung dikonsumsi. Tapi gandum harus diolah. Maka dari itu para ulama memberikan batasan, kalau akan diberikan berupa makanan pokok yang harus diolah, seperti beras. Tentunya bukan cuma beras ya, ingat ya. Sandingkan dengan pokok lauknya, lauk pauknya, seperti sembakonya misalnya. Maka berikan tenggat agak jauh-jauh hari sebelumnya. Ya, atau tenggat agak menjauh sebelum Idul Fitri Syawalnya. Misal sehari sebelumnya boleh diberikan, ya, atau 2 hari sebelumnya boleh disampaikan, sehingga punya waktu untuk mengolah dan punya kesempatan untuk memasak dan menghidangkannya. Tapi jika kemudian makanannya makanan jadi, ya, seperti misalnya kita ingin berikan hidangannya khusus, makanan langsung yang senilai, dengan senilai ini semua, maka silahkan diberikan. Batas paling maksimalnya setelah sholat subuh sebelum sholat Idul Fitri. Ya, yang paling utama akan lebih baik diberikan bahan supaya bisa dimasak sesuai dengan seleranya. Khawatir diberikan jadi malah tidak disukai atau tidak cocok dengan itu semua. Paham insya Allah ya? Baik. Jadi apa makanan pokok kita? Alhamdulillah. Baik. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ada yang lain? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, mohon maaf. Ini sebenarnya bukan pertanyaan saya, Baik. namun curhatan dari teman saya. Masya Allah. Masya Allah. Ada miskin sekali nih Pak Ustadz. Katakanlah dia sebagai fakir miskin, ya. Saya nengok ke situ? udah fakir miskin gitu. Baik, baik. Bagaimana hukum zakatnya? Apakah dia juga wajib untuk membayar zakat gitu? Ya. Nah kemudian dahulu kan nih, sekarang ini kan lagi ngetren zakat uang sama beras. Mana yang lebih kita utamakan? Apakah beras dulu atau uang dulu? Baik. Insya Allah kejawab. Ya, makasih. Ya, Makasih, bagus Pak. pertanyaannya. Di sini saya ingin definisikan dulu supaya paham kita batasannya. Beda antara fakir dengan miskin. Kalau fakir, orang yang memang tak punya kemampuan beraktivitas maksimal, sehingga tidak bisa menghidupi dirinya. Pekerjaan tak punya,
berusaha juga sulit, sehingga pemenuhan kebutuhannya dirasakan sangat susah. Miskin, orang yang punya pekerjaan, tapi hasil dari pekerjaan itu belum mampu memberikan apa yang ia butuhkan secara maksimal. Maka dibantu ia dari zakat supaya stabil dalam proses kehidupannya. Dalam kategori ini jika memang ada orang sama sekali tak bisa kemudian mengeluarkan, statusnya sulit, jangankan untuk keluarkan zakat, dirinya pun kesulitan. Bagaimana status zakatnya? Kata para ulama, statusnya ini sepanjang dia berpuasa. Artinya berpuasa. Pertama mengatakan tetap dia mengeluarkan. Dari mana caranya? Bisa dibantu dengan orang lain yang bersedekah. Yang kedua, Ustadz, bagaimana zakat dengan menggunakan uang? Mayoritas ulama memberikan pandangan karena zakatnya disebut menggunakan fitrun, makanan pokok, maka yang diutamakan adalah makanan bukan uang. Bahkan ada sebagian yang menolak zakat dengan uang khusus untuk zakat fitri. Karena dikhawatirkan keluar dari konteksnya. Konteksnya ngasih makanan, tiba-tiba dikasih uang, dibelikanlah pulsa. Ya. Orang sekarang lebih baik nggak makan Ustadz daripada kehilangan pulsa, gitu kan? Yang penting itu handphone, handsome sudah nggak penting kata orang, gitu kan? Nah itu yang repot. Ya, Allah Taala alam bisawab. Jelas ya? Baik. Ada yang bertanya lagi? Barangkali? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya kan udah bekerja. Alhamdulillah. Tapi orang tua saya itu memaksa untuk tetap membayarkan zakat saya. Apakah itu boleh? Dan bolehkah saya mendabelkan zakat saya juga? Saya bayar juga gitu. Terima kasih. Baik. Pertama begini, yang ada dari orang tua sepanjang itu baik, jangan ditolak. Ya, sepanjang baik dan tidak bertentangan dengan syariat, jangan ditolak untuk membahagiakan. Bahkan banyak ayat di Quran itu mendorong kita berusaha membahagiakan orang tua. Maka sedapat mungkin kalau ibu mau katakan saya mau bayarkan, gak apa-apa. Terima saja dulu. Dan nilai itu ketika diberikan, nanti nilainya bisa menjadi sedekah. Ya, sedekah. Lalu Anda misalnya keluarkan, ini atas nama saya keluarkan. Fulana binti Fulan atau Fulan misalnya bin Fulan dan seterusnya. Jelas ya? Dan amal dihitung berdasarkan niatnya, bukan apa yang dikeluarkan. Jika yang diniatkan saya ikutkan pada ibu saja untuk menyenangkan ibu. Gak apa-apa, itu yang dianggap zakat, sah. Itu yang dianggap zakat, maka sah dari ibu. Maka yang kita keluarkan itu yang berbentuk sedekah. Paham ya? Baik. Baik, kalau paham, kita coba simpulkan. Jadi yang pertama, setiap Ramadan ada peluang bagi kita untuk mendapatkan amalan istimewa yang hanya berlangsung sekali selama setahun, disebut dengan zakatul fitri. Maka yang pertama, orang yang biasa zakat, maka Allah akan sucikan keadaan hatinya sehingga tidak terlampau loba dengan harta. Dan dia punya sifat yang tenang dengan urusan dunia karena tidak diperbudak oleh urusan harta benda. Kedua, zakat bukan mengurangi tapi menambah. Ketika Anda keluarkan, maka Allah akan tambah keberkahan dalam rezeki Anda, tambah keberkahan dalam usia Anda, dan tambah manfaat dalam apa yang telah Allah berikan kepada kita. Fitrun berupa makanan. Zakat ini dikeluarkan dalam bentuk makanan, tidak dalam bentuk yang lain menurut mayoritas ahli fikih, supaya bisa dikonsumsi dan merasakan kebahagiaan, sekaligus menunjukkan bahwa Ramadan telah usai dan saatnya makan kembali. Keadaan orang yang sudah bersih hatinya, maka kembalilah ia kepada fitrahnya. Fitrah manusia menunjuk pada kebeningan hatinya. Untuk itulah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mempopulerkan fungsi zakat fitri yang bisa mempengaruhi kepada fitrah. Maka beliau namakan dengan zakat fitrah, zakat yang bisa menyucikan jiwa seseorang selain mengonsumsi makanan untuk kebahagiaan. Itulah inti materi kita. Semoga dengan zakat fitri ini disucikan hati kita, diberikan kemuliaan dan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اجعلنا ممن يا الله يتبع فطرتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا ممن يتبع فطرتك يا رب العالمين اللهم اجعلنا ممن أتاك من قلب سليم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتاك بقلب سليم. Ya Allah, jadikan kami termasuk hamba-hambamu yang bersih hatinya, suci hatinya. Jauhkan kami dari kotoran-kotoran yang tidak Engkau ridhai. Ya Allah, tuntun kami untuk beramal saleh sesuai dengan ridhamu. Berikan kami kesempatan untuk menghadap kepadamu dengan hati yang bening. Pada saat harta tidak bermanfaat, pada saat keturunan tidak mampu menolong, kecuali yang datang kepadamu dengan jiwa-jiwa yang bersih. Maka mohon ya Allah, dengan zakat fitri ini bersihkan jiwa kami, beningkan hati kami, dan jadikan orang-orang di antara kami adalah orang-orang mampu meraih ridhamu dan abai dengan nestapa kehidupan dunia. Allahumma bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian pemirsa, semoga bermanfaat. Selamat berbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.